baik teman-teman, selamat malam. Masih bersama saya di sini, Syahrul, yang akan membawakan learning journal tentang teknik reportase dan investigasi berita yang didosen ampuni oleh Pak Dr. Adi Kusuma MSI. Langsung saja, pada kali ini saya akan membawakan tentang informasi dan interview dalam reportase. Pasti teman-teman tidak asing lagi terhadap yang namanya wawancara dan reportase. Nah, apakah wawancara sama reportase itu sama? Tentu jawabannya tidak. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita dapat dilaporkan kepada masyarakat. Sedangkan reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Selanjutnya yaitu interview. Interview juga sama dengan wawancara. Bedanya kalau interview mungkin dalam bahasa Inggris, sedangkan wawancara diambil dalam bahasa Indonesia. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya atau yang kerennya biasa anak komunikasi bilang reporter atau wartawan kepada narasumber membahas suatu topik permasalahan. Sudah saya bilang kan, interview, wawancara sama tanya jawab sama. Proses wawancara atau interview dapat berlangsung dengan melibatkan satu wartawan, reporter atau sang interviewnya, yang kedua narasumber, dan yang ketiga kameramen. Nah, sebelum wawancara, ada yang harus dilakukan seorang reporter dalam melakukan interview. Yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik, permasalahan, atau mempelajari topik yang akan diangkat sebelum kita menginterview atau mewawancarai seseorang. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan, karena kadangkala ketika kita menanyakan suatu hal tentang suatu hal face to face langsung pada orangnya, khawatir ada mati topik ataupun segala macam. Makanya yang nomor 2 ini harus menyiapkan daftar pertanyaan. Ini penting banget teman-teman. Yang ketiga, harus bersifat objektif dalam menyampaikan suatu berita. Tentu objektif juga perlu dalam menyampaikan berita. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W1H agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Tentunya teman-teman sudah tidak aneh tentang 5W1H. Yang pertama, what, who, when, where, why, dan yang terakhir, how. Agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, dapat dilakukan persiapan dan kiat-kiat seperti di bawah ini. Yang pertama, kumpulkan data terlebih dahulu, mungkin tentang tokoh ataupun yang akan diwawancarainya. Yang kedua, buatlah susunan atau seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Seperti yang saya bilang waktu awal, mempersiapkan sangatlah penting. Khawatir ketika kita bertanya ada mati pertanyaan ataupun tiba-tiba diam, kan itu tidak enak. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun jawaban wawancara. Karena kadang ketika kita mewawancarai seorang, dalam wawancara harus menggunakan bahasa yang baik. Tidak seperti podcast, bahasanya lebih bebas. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima, usaha agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal. Contohnya teman-teman, ketika narasumber datang ke tempat acara kita ataupun ke tempat yang kita mau wawancarai, samperilah terlebih dahulu atau temuilah terlebih dahulu agar pendekatan antara
pewawancara dan narasumber ini dekat. Nah, di situ kan ketika ada pendekatan enak, si narasumber mungkin agak sedikit tidak tegang gitu. Dibanding ketika narasumber datang langsung kita ajak wawancarai. Lanjut yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan pertanyaan-pertanyaan andalan. Nah, pertanyaan-pertanyaan andalan dan pertanyaan-pertanyaan pamungkas ini yang kadang menjadi seseorang penonton ataupun yang lainnya menjadi lebih seru. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukan pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele. Karena kadang ada beberapa narasumber ataupun ketika kita nanya kepada narasumber itu kebingungan untuk menjawabnya, pasti narasumber tuh ada yang mengalihkan dengan jawaban-jawaban yang kadang bertele-tele, tidak langsung pada intinya. Yang kedelapan, sebaiknya jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek, tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa yang dimaksud dari jawaban pendek itu. Kalau tadi panjang tapi bertele-tele, sekarang singkatnya kita tanyakan terus. Kadang ketika jawabannya singkat pun si narasumber agak sedikit gimana kena tapi kurang jelas saja. Persiapan wawancara. Pertama, menguasai masalah. Yang ketiga, menentukan arah permasalahan. Tentu arah permasalahan ini sangat penting karena arah dan tujuannya nanti akan sangat jelas ketika kita tahu menentukan arah permasalahannya kemana. Yang ketiga, menentukan narsum. Tentu menentukan narsum juga sangatlah penting. Contoh kecil misalkan ketika kita mau membuka wawancara politik, tidak mungkin kan ketika kita membawa acara politik tapi mengundangnya tokoh agama. Itu kan agak tidak nyambung. Terus yang keempat, mengenali sifat narsum. Nah, mengenali sifat narsum juga perlu teman-teman ketahui, kita bisa dengan pendekatan emosional di awal gitu. Selanjutnya, membuat janji wawancara. Terus menyiapkan draft pertanyaan dan menyiapkan mental. Tentu mental ini kadang bagi pemula gitu tuh, apalagi saya gitu pemula contohnya, mental ini sangat penting buat dilatih terlebih dahulu, teman-teman. Selanjutnya, hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalis ataupun pemula menemukan kesulitan nih dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan pertama yang tidak asing lagi karena takut salah kata, salah ucap ataupun gak enakan. Ini kadang yang menjadi hambatan ketika kita mewawancarai seseorang. Yang kedua, grogi. Tentu grogi juga tidak beda tipis dengan ketakutan. Yang ketiga, khawatir pertanyaannya dapat menyinggung atau menyudutkan seseorang. Ketika kita emang sesuai dengan kaidah pers ataupun sesuai dengan kaidah yang kita pertanyakan, kita tidak usah takut jika menyinggung perasaan atau menyudutkan seseorang. Yang selanjutnya terlalu melibatkan masalah pribadi. Nah, ingat teman-teman, tidak boleh melibatkan masalah pribadi ketika kita mewawancarai seseorang. Harus lebih profesionalitas mungkin ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu syarat melakukan wawancara. Satu, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, efisien. Efisiensi ini masuk juga terhadap tepat waktulah, karena ketika kita wawancara dan janjinya emang hanya 1 jam, tidak mungkin kita lebih karena semua orang tidak bisa dipukul ratakan. Misalkan semua orang bisa enjoy ataupun gimana, khawatir ketika kita mengundang narasumber ini waktunya emang benar-benar sibuk ataupun ada agenda selanjutnya. Terus mengandalkan persiapan dan riset. Karena ketika kita emang mau wawancarai ataupun mau interview seseorang, kita harus meriset terlebih dahulu. Kita harus mencari datanya terlebih dahulu agar kita menguasai pertanyaan-pertanyaan dan materi. Yang kelima, melibatkan kepentingan halayak. Bukan cuma kepentingan kita ketika kita mewawancarai seseorang. Kita juga perlu melibatkan kepentingan halayak atau publik. Yang selanjutnya, menimbulkan spontanitas. Yang selanjutnya, wawancara berfungsi sebagai pengendali maupun pengembangan logika.
Next, macam-macam wawancara. Macam-macam wawancara ini ada banyak, teman-teman. Perlu kita perhatikan. Saya tidak bisa jelasin satu-satu ya, karena mungkin ini juga gitu terlalu panjang. Yang langsung saja, yang pertama wawancara tertutup, yang kedua wawancara terbuka, yang ketiga wawancara konferensi, yang keempat wawancara kelompok, yang kelima wawancara individu, yang keenam terpimpin, dan yang terakhir wawancara bebas. Bentuk wawancara juga ada bentuk-bentuknya. Yang pertama wawancara sosok pribadi atau yang biasa disebut personal interview. Nah, selanjutnya wawancara berita atau news interview, adapun wawancara jalanan. Selanjutnya setelah wawancara jalanan ada wawancara sambil lalu atau casual interview. Yang terakhir selanjutnya wawancara telepon. Wawancara telepon ini kita melakukan wawancaranya via telepon. Terus selanjutnya wawancara tertulis. Biasanya dilakukan saat wawancara mengalami jalan buntu. Makanya wawancara perlu yang namanya pulpen dan buku. Agar ketika kita ada hal-hal yang mendesak ataupun ketika kita menemui buntu kita bisa tulis. Dan yang selanjutnya ini wawancara kelompok. Ya, teman-teman. Nah, tadi baru sampai wawancara. Sekarang next ke reportase. Reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliputi pengumpulan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber. Narasumber kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau ketika sudah menjadi produk, teman-teman. Reportase, pelapor, dan pemberitaan itu sama saja ya. Berkaitan erat dengan suatu kasus kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, sedangkan terjadi atau akan terjadi. Media menyampaikan bisa berupa media cetak, koran, majalah, buletin, dan yang lain-lain. Ataupun media elektronik. Karena ketika kita mereportasekan seseorang ataupun teknik reportase pada kali ini, bukan cuma mentok di media elektronik saja ataupun mentok di media cetak. Sekarang zaman modern masih banyak media-media yang kita bisa pakai buat reportase. Berdasarkan tugas reporter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama reporter lapangan, yang kedua reporter untuk televisi. Reporter lapangan bertugas mengumpulkan informasi berita tentang suatu topik dan permasalahan. Yang kedua, reporter untuk televisi bertugas untuk melakukan reportase dan melakukan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Yang selanjutnya yaitu teknik reportase. Agar dapat dicapai hasil reportase yang baik dan maksimal, dapat dilakukan beberapa teknik dalam reportase, antara lain pertama, mulailah dengan menyebut peristiwa dan tempat kejadian di mana Anda meliputi. Contoh misalkan, masih bersama saya di sini Sahrul, Serang pada kejadian gempa bumi. Contoh singkatnya gitu ya teman-teman. Yang kedua, lanjutan dengan memberikan ringkasan informasi-informasi terkini dan pengembangan berita yang Anda ketahui dan hasil yang dikumpulkan. Yang ketiga, ambil suasana latar belakang dan situasi terkini di lokasi di mana Anda sedang melakukan reportase. Yang keempat, laporan fakta yang dapat di lapangan dan bukan opini Anda sebagai reporter. Yang kelima, berikan kalimat penutup di akhir reportase. Dalam hal ini Anda bisa menyebutkan dengan kameramen ataupun yang meliput Anda di sana. Misalkan kalimat penutupnya, contoh singkatnya, oke, terima kasih. Demikian berita yang dibawakan oleh saya. Saya sebagai reporter Sahrul dan kameramen misalkan Emil Hubalhoir. Terima kasih. Saya kembalikan kepada liputan. Selanjutnya yaitu lalu reportase biasa dikenal dengan istilah ROSS, di mana kemudian muncul reporter dapat dibedakan dan dipilih menjadi beberapa jenis, antaranya pertama, reporter on the spot atau on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan televisi untuk melakukan sendiri kejadian tersebut. Yang kedua, reporter on the spot on the off the screen. Yang ketiga, reporter on the spot on the screen. Yang keempat, reporter
of the spot of the screen. Nah, mungkin selanjutnya yaitu akan bahas interview, reportase, dan informasi. Jadi wawancara dan reportase keduanya berkaitan dengan berita dan informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita, karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Informasi, jenis-jenis informasi. Yang pertama berita atau yang disebut news. Yang kedua editor atau tajuk. Yang ketiga infotainment. Yang keempat press release. Press release. Kategori berita yang pertama berita harian, hot news. Yang kedua street news. Yang ketiga in-depth news. Yang keempat mungkin soft news. Nah, yang keempat soft news. Adapun kemudian golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan. Yang pertama kategori berita hard news, yang kedua soft news, dan yang ketiga spot news. Spot news ini lebih berita singkat ya teman-teman, isinya berbobot semua dan membawakan beritanya tidak lama. Ya, biasanya berisikan di jeda-jeda sinetron ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.